Apa faedah yang bisa kita dapat dari ayat ini? Yang pertama tadi, bahwa setiap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kosong dari maksud dan tujuan. Itu keyakinan kita. Karena mustahil ada pada Allah pekerjaan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Itu manusia yang sering begitu. Manusia kan adonan yang duduk, mengadu duduk siku, talah nanti hari. Manusia yang begitu. Dan manusia yang berjalan, fakama tu, talah kama di bawah empu kaki, setelah itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil ada perbuatannya tanpa maksud dan tujuan. Nah, terus Allah turunkan aturan, Allah buat aturan untuk bagaimana ikatan pernikahan dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Apa tujuannya? Dijelaskan oleh Allah, bayan, penjelasan. Penjelasan itu maknanya apa? Menjelaskan mana yang bisa kamu tempuh, mana yang tidak bisa kamu tempuh. Mana yang halal untuk kamu ambil, kamu jangkau, mana yang haram. Mana yang akan membawa kemaslahatan, mana yang akan membawa kemudaratan. Mana yang akan membuat kamu beruntung di dunia akhirat, mana yang membuat kamu merugi. Itu bayan namanya. Artinya apa? Penjelasan-penjelasan sebelum ini tentang kewarisan, tentang pernikahan, tentang cara mencari pasangan, jalan yang halal, pernikahan dan lain-lain, semua itu adalah dalam rangka Allah menginginkan kamu untuk apa? Mendapatkan penjelasan yang utuh, sehingga kamu bisa mengambil sikap mana yang akan kamu lakukan, mana yang harus kamu hindari. Nah, cuma sampai di mana tingkat kesadaran manusia ketika membaca ayat ini? Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinin ghaira musafihin. Dihalalkan untuk kamu menikahi selain yang disebutkan itu. Silahkan kamu berharap mempergunakan hartamu untuk mencari pasangan, mencari istri, silakan. Tapi ingat, muhsinin, kamu mencari pasangan dengan uang yang kamu punya, dengan kekayaan yang kamu dapat dalam rangka ihsan, dalam rangka membentengi dirimu dari perbuatan rendah dan hina. IP tidak dipakai untuk menyewa, untuk mencari orang tidak benar sebagai pasangan. Uang tidak dipakai untuk berbuat zina. Bi amwalikum itu muhsinin. Apa makna muhsinin? Ahsana, yaitu dalam rangka untuk membentengi dirimu dari perbuatan keji, dari zina. Ghaira musafihin, bukan dalam rangka berbuat sifah, berbuat perbuatan keji, yaitu perzinaan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya. Untuk apa tujuannya? Supaya kamu mendapatkan penjelasan tentang apa? Jalan yang hak dan jalan yang batil. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, memberikan petunjuk kepadamu bagaimana cara-cara orang-orang terdahulu sebelum kamu.
Orang-orang terdahulu maksudnya siapa? Para nabi dan para rasul. Yang patut kamu contoh, kamu jadikan tauladan. Kamu perhatikan bagaimana cara mereka menjalani kehidupan. Untuk apa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia butuh tauladan. Itu contoh. Jadi jangan ditiru orang yang berzina di setiap sudut. Jangan dijadikan sebagai contoh orang yang tidak bermalu. Jangan jadikan sebagai model orang-orang yang bertindak bagaikan hewan. Tapi jadikanlah sebagai contoh itu siapa? Orang-orang yang hidup terhormat dengan tuntunan Allah dan tercatat sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Siapa itu? Para nabi dan para rasul. Bagaimana para nabi dan rasul itu dalam pergaulan? Menikah. Mereka tidak berzina. Jadi kalau ada kitab-kitab agama lain yang menyebutkan ada para nabi yang melakukan perbuatan mesum, itu adalah pasti dusta. Pasti dusta. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang ma'asum. Adakah kitab agama lain yang membuat cerita seperti itu? Ada? Ada yang menuduh Nabi Lut berzina dengan anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu jelas. Itu adalah pikiran busuk manusia yang menuduh para nabi Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa sunnah orang sebelum kita? Yaitu menikah, jaga ketentuan-ketentuan. Yang ketiga, apa maksudnya? Allah turunkan hukum syariat itu, wa yatuba alaikum, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan taubat kepada. Kenapa? Karena mungkin di antara kamu ada yang terlanjur masa lalu berbuat perbuatan keji. Setelah turunnya hukum syarak, kamu sudah tahu bahwa perbuatan Musa. Nah, orang yang baik kalau tersalah akrajonya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hukum syariat agar orang yang bergelimang dengan kekeliruan sadar, salah jalan ini. Kalau salah jalan, di ujung jalan kamu balik ke pangkajan. Perbaiki diri kamu. Wa yatuba alaikum. Kamu mau Allah Subhanahu wa ta'ala tentu menerima taubat. Itulah tujuan dari diturunkannya tentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan pernikahan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yaitu isinya adalah terkait dengan hukum-hukum dalam berkeluarga. Allahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah hendak menerima taubatmu dengan menjelaskan hukum syarak
sehingga tahu manusia mana langkah yang selama ini yang dia lakukan yang benar dan mana yang keliru. Allah ingin kamu surut dari kekeliruan. Allah ingin kamu menyesal atas kesalahan. Allah ingin kamu meninggalkan yang keliru tersebut yang diinginkan oleh Allah. Namun wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, namun orang-orang yang senang mengikuti syahwatnya menginginkan apa? Inginkan kamu untuk melenceng dari jalan yang lurus itu. Jadi orang-orang yang memperturutkan syahwat tidak ingin kamu memperbaiki kekeliruan. Tidak ingin kamu memperbaiki langkahmu yang salah itu. Mereka ingin kamu tetap seperti. Mereka ingin kamu melenceng dari jalan yang benar sejauh-jauhnya. Yang diinginkan oleh orang-orang yang mengikuti syahwat. Artinya apa? Di samping keinginan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada orang yang berkeinginan agar orang-orang yang terlanjur keliru ini tidak sadar. Nah, di dalam kenyataan sering begitu. Tadi nasihati tak masuk juga. Kenapa? Karena adolan dan tukang kompori di belakang. Jadi penyebab seseorang tertutup dari bertaubat kepada Allah adalah ittiba'us syahwat. Itu digarisbawahi betul. Kenapa orang tidak bisa sadar? Kenapa orang telah beberapa kali diberi nasihat tidak mau ternasihati? Kuncinya adalah karena apa? Mereka yattabi'una syahwat. Hawa nafsu yang menjadi ikutan mereka. Hawa nafsu yang mereka perturut. Nah, kalau orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu berada di sekitar kita, biasanya keberadaan mereka cenderung menghalang pertaubatan kita. Makanya berulang kali saya ingatkan, saudara yang ingin bertobat, salah satu kalau ingin bertobat, ya sungguh bertobat, tukar kawan. Jadi tukar kawan. Kalau kawan tu tidak menolong awak taubat, tidak mendorong kita bertobat, tukarlah kawan tu. Tidak kawan tu. Jadi banyak kegagalan orang di dalam memperbaiki diri, dalam berhijrah, disebabkan apa? Disebabkan orang-orang yang berada di sekelilingnya yang menjadi teman dan sahabatnya. Itu faktor yang paling. Kenapa? Karena orang yang memperturutkan syahwat tidak akan mau orang yang berada di sampingnya berjalan di jalan yang lurus. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak ingin sendiri. Yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ingat, iblis itu tidak mau surang di sendiri neraka doh. Pengen berkawan pula di situ. Nah, karena itu dia akan cari terus orang-orang yang seirama dengan dia. Jadi karena itulah mereka tidak menginginkan hamba Allah bertaubat dari kemaksiatan. Tahu tak bapak dan ibu? Ada kisah cerita saat Nabi pergi haji. Ketika Nabi sampai di Muzdalifah,
selesai beliau salat maghrib dan isya. Maghrib beliau jamak ta'khir di Muzdalifah di waktu isya. Kemudian selesai salam setelah 3 rakaat, beliau perintahkan Bilal untuk azan. Beliau tidak bertasbih, tidak bertakbir dan tidak berdoa antara salat maghrib dan isya yang beliau jamak itu langsung. Kemudian setelah selesai Nabi salat isya berjamaah, beliau duduk bermunajat kepada Allah. Saat bermunajat itu terlihat Nabi tersenyum seperti tertawa sehingga terlihat gigi Nabi, galak Nabi. Muzdalifah adalah tempat mabit jemaah menuju ke Mina setelah kembali dari Arafat. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha indal mas'iril. Ya, kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah mengingat Allah di Al-Mas'aril Haram. Mas'aril Haram itu adalah Muzdalifah. Jadi Nabi selesai salat 3 rakaat, 2 rakaat. Ini juga petunjuk kalau ada yang bertanya, kalau kita mentakhir salat, mana yang akan kita dulukan? Yang punya waktu atau yang dahulu? Jawaban yang dahulu tetap didahulukan, yang kemudian tetap di kemudian. Tidak dibolak-balik. Itu asalnya. Selesai itu beliau berzikir dan tersenyum, bahkan ada riwayat beliau tertawa. Apa yang beliau tertawakan? Ternyata beliau melihat iblis. Apa kerjaan iblis? Iblis melakukan perbuatan seperti kanak-kanak yang sedang kesal dan marah, yaitu melemparkan debu ke atas langit. Kemudian ternyata debu itu turun dan menimpa kepalanya sendiri sehingga berkubang-kubanglah. Kita kadang cakap modal itu tuh. Oh, hilang mainannya, duanya marinyang, yang golek-golek berkubang-kubang. Nak kata ikut iblis dan kenapa iblis begitu? Ketika ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yudhikuka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tertawa atau ma adhakak? Qala, apa jawaban Nabi? Sa'altullah bi'arafah. Saya meminta, mendoa, memohon kepada Allah di Arafah. Apa isi permohonan Nabi? Allahumma ghafir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku. Apa jawaban Allah? Ghafartu lahum illa zalim. Aku ampuni mereka Muhammad kecuali orang yang zalim di antara mereka. Tidak. Ketika mendengar itu, alun camih naik pilih lagi, masih ada peluang kawan orang zalim. Tapi ternyata Nabi tidak berhenti di situ. Karena sayangnya beliau dengan umat, ketika di Muzdalifah beliau berdoa lagi, Ya Rab in syi'ta. Wahai Tuhanku, jika engkau berkehendak, ghafarta zalima wa nasarta al-mazlum. Ya Rabbi, kalau engkau mau, engkau bisa saja memberikan ampunan kepada orang zalim dan engkau memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi. Nah, dengan permintaan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ghafartu lahu. Aku ampuni mereka ya Muhammad.
Nah, ketika iblis tahu bahwa yang diampuni seluruhnya orang yang minta ampun, tidak ada lagi pengecualian orang zalim, Aiko nama membuat ibu watinya. Kesal dia. Dia lemparkan tanah ke udara, kemudian ternyata tanah itu menimpa kepala dan tubuhnya sehingga berkubang-kubang. Lucu bentuknya, tergalak Nabi. Artinya apa? Allah menginginkan kamu bertaubat dan memberikan taubat kepadamu. Namun ada yang memperturutkan syahwat, yang tidak menginginkan hal itu, bahkan mereka ingin kamu itu melenceng sejauh-jauhnya dari jalan yang benar. Nah, karena itu orang-orang yang berhijrah, usaha untuk memperbaiki diri, ketahuilah bahwa godaan dan tantangan itu akan semakin. Kalau ada orang ingin memperbaiki diri, yang katakan jalan lempeng, jalan lurus. Tidak. Akan ada jalan mendaki. Akan ada jalan berliku. Dan tidak sedikit godaan di tengah jalan dan melupakan orang akan tujuan. Karena itu, siapkan diri. Jadi sudah berapa itu? Sudah 4 keinginan Allah. Dan